Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Di sini kita akan bahas topik-topik terkait dengan eksponensial gitu ya. Nah, di sini juga akan kita bahas beberapa soal-soal yang mungkin saja bisa akan keluar di SNBT UTBK 2024. Soal-soal ini ya soal-soal menarik seperti itu ya. Pertama kita punya harga X yang memenuhi persamaan, itu ada 4 pangkat X tambah 3 sama dengan akar pangkat 4 dari 8 pangkat X tambah 5 seperti itu. Jadi kita ingin mencari harga dari X yang memenuhi persamaan berikut ini. Sebelum kita ingin mencari nilai X ke dalam persamaan ini, kita bisa tahu bahwa bentuk umum dari beberapa bentuk eksponen itu kita bisa tulis di sini adalah ketika kita punya persamaan yang di mana bentuk umumnya itu adalah A dipangkatkan dengan B dipangkatkan lagi dengan C, maka kita bisa tulis bentuknya itu adalah A dipangkatkan B dikali C. Artinya pangkatnya dikalikan gitu ya, ketika pangkatnya dipangkatkan lagi. Ketika kita punya akar pangkat N dari A pangkat M, maka kita bisa tuliskan dalam bentuk pangkat dia menjadi A dipangkatkan M per N. Jadinya akar itu seper, maka kita bisa punya dua bentuk ini gitu ya. Dua bentuk ini nanti akan membantu kita dalam menyelesaikan soal seperti ini. Di mana kita punya 4 pangkat X tambah 3 itu sama dengan akar 8 pangkat X tambah 5. Nah, di sini kita bisa rubah bentuk dari persamaan ini ke dalam bentuk pangkat yang akan mempermudahkan kita gitu ya. Dan kita bisa rubah dalam bentuk sederhana. Kita tahu bahwa 4 itu adalah 2 pangkat 2, terus dipangkatkan lagi dengan X tambah 3. Artinya nanti ini akan memenuhi bentuk umum yang kedua seperti itu. Yang pertama maksudnya. Dimana yang barisan ruas kanan kita bisa tulis dengan 2 pangkat 3 itu adalah 8 gitu ya. Pangkatkan X ditambah 5 per 4. Ini memenuhi bentuk umum yang kita tulis sebelumnya, itu bentuk yang kedua. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa koefisiennya sama-sama 2 sehingga pangkatnya nanti akan sama seperti itu. Kita punya persamaan yang pangkat yang ruas kiri dan ruas kanan itu sama karena dia punya konstanta yang sama-sama 2 gitu ya. Sehingga kita bisa tuliskan persamaan di sini adalah 2 dikali X ditambah 3 itu sama dengan 3 dikali X ditambah 5 per 4 gitu ya. Nah, di sini kita bisa kali silang gitu ya, 4 dikalikan dengan ruas kiri sehingga kita dapatkan persamaan 8 kali X tambah 3 itu sama dengan 3 kali X tambah 5 gitu ya. Ketika 8 kita kalikan ke dalam, maka kita punya persamaan 8X ditambah 24 itu sama dengan 3 kali ke dalam itu adalah 3X ditambah 15. Itu maksudnya 15 ya, bukan 5 seperti itu. Maka persamaan kita punya adalah 8X dikurang 3X itu sama dengan 15 dikurang 24 gitu ya. Jadi 24 positif ruas kiri kita pindahkan ke kanan menjadi negatif. Nah, di sini kita bisa tahu bahwa 8X dikurang 3 itu sama dengan 5X. Dan ya, di sini tadi kita salah tulis ya. Sehingga itu 15 dikurang 24 itu adalah 9. Maka kita dapatkan nilai X itu adalah 9 per 5 gitu ya. Atau maksudnya min 9 per 5. Karena 15 dikurang 24 itu negatif 9. Setelah kita punya dapat, maka kita dapatkan jawaban yang benar adalah D. Berikutnya kita punya persamaan di mana jika diketahui bahwa P itu adalah 2 pangkat 175 dan Q itu adalah 5 pangkat 75, tentukanlah hubungan antara P dan Q. Nah, di sini teman-teman kita ingin mencari bentuk umum ataupun hubungan antara P dan Q. Dan cara menyelesaikan seperti ini kita harus tahu dulu bahwa harga P dan Q itu punya hubungan gitu ya. Nah, hubungannya seperti apa gitu. Pertama kita bisa tulis bahwa P itu sama dengan 2 pangkat 175 atau bisa kita tuliskan dengan 2 pangkat 175 kita rubah menjadi 2 pangkat 7 dipangkatkan lagi dengan 25. Ini kita pakai hukum yang kedua, kita tahu tadi bahwa ketika 2A pangkat B dipangkatkan lagi C maka dia A pangkat B kali C gitu ya. 7 kali 25 itu sama dengan 175 maka bentuknya sama. Di sini kita bisa tahu bahwa 2 pangkat 7 dipangkatkan lagi 125 dan kita tahu bahwa 2 pangkat 7 itu adalah 128, maka kita peroleh 128 pangkat 25 gitu ya. Nah, bentuk ini nanti kita buat dia sama-sama pangkat 25 sehingga kita bisa tahu mana yang akan besar gitu ya. Dan Q di sini kita bisa tulis 5 pangkat 75
dan kita ingin membuat bentuk Q ini ke dalam pangkatnya 25 gitu ya, sehingga kita bisa tuliskan nanti mana yang besar mana yang kecil. Di sini kita bisa tahu bahwa 5 pangkat 3 pangkatkan lagi 25 itu sama bentuknya dengan 5 pangkat 75, karena 3 pangkat kali dengan 25 itu sama dengan 75. Di sini kita bisa peroleh bahwa 5 pangkat 3 itu 105 pangkat 25, dan di sini kita tahu bahwa bentuk dari P itu lebih besar daripada Q, karena P itu 128 pangkat 25, sementara Q itu hanya 125 pangkat 25. Maka sebenarnya otomatis untuk soal yang kedua ini kita tahu bahwa jawaban yang pas untuk memenuhi persamaan ini adalah jawaban yang menyatakan bahwa P besar dari Q, dan di sini adalah jawaban yang C seperti itu. Dan P itu lebih besar dari Q karena bentuk konstantanya itu lebih besar dan pangkat yang sama gitu ya. Dan itu soal nomor 2. Bentuk umumnya bisa kita tulis lagi di sini, itu adalah A pangkat M pangkat N lagi, itu sama dengan A pangkat M dikali N. Oke. Nah, move kita ke soal berikutnya, dimana jika kita punya X sama dengan 9 dan Y sama dengan 8, kita ingin menentukan bentuk nilai gitu ya, dari bentuk X pangkat min 3/2 dikali dengan akar pangkat 3 dari Y kuadrat per Y pangkat sepertiga dikurang X pangkat setengah. Nah, di sini kita bisa tuliskan bentuk ini, dan kita nantinya akan merubah bentuk gitu ya, sesuai dengan bentuk umum yang kita tulis tadi di awal. Di sini kita bisa tuliskan X pangkat min 3/2 dikali dengan akar pangkat 3 dari Y kuadrat gitu ya, per Y pangkat sepertiga dikurang X pangkat setengah. Nah, sini kita tahu bahwa X itu adalah 9, itu sama dengan 3 pangkat 2, dipangkatkan lagi min 3/2 gitu ya, dan Y itu adalah 8, 8 itu sama dengan 2 pangkat 3, dipangkatkan lagi 2/3 gitu ya. Dan di sini kita bisa tuliskan nilai dari Y itu 2 pangkat 3, dipangkatkan 1/3, dikurang dengan 3 pangkat 2, dipangkat lagi 1/2. Nah, di sini pangkat ini bisa kita coret, di mana 2/2 1, 3/3 1, 2/2 1, 3/3 1, sehingga kita punya persamaan 3 pangkat min 3 itu dikali dengan 2 pangkat 2 per 2 pangkat 1 dikurang dengan 3 pangkat 1. Teman-teman perlu ingat di sini bahwa beberapa pangkat yang memenuhinya itu bisa kita coret seperti itu ya. Yang satu menjadi pembilang dan satu lagi menjadi penyebut. Sehingga di sini kita bisa tuliskan 3 pangkat min 3 itu kan sama dengan 1/3 pangkat 3 gitu ya. Maka di sini kita bisa tuliskan min 4/3 pangkat 3 itu adalah 27. Maka jawaban yang tepat untuk mengisi pertanyaan ini adalah jawaban yang E, karena memenuhi nilai yang ditentukan dari bentuk umum ini. Kita geser ke soal terakhir, di mana kita bisa punya bentuk akar seperti ini gitu ya, 1/2 tambah akar 3, dan begitu seterusnya, hingga ditambah dengan 1/35 ditambah akar 36. Nah, sini teman-teman kita bisa tuliskan bahwa 1/2 ditambah akar 3 itu kita bisa sederhanakan, sehingga kita kalikan dengan akar 2 kurang akar 3 gitu ya. Ini memenuhi bentuk umum dari A dikurang B dikali dengan A tambah B, sehingga A kuadrat kurang B kuadrat. Nah, di sini kita punya bahwa akar 2 dikurang akar 3 per 2 kurang 3 gitu ya, dimana 2 kurang 3 itu sama dengan min 1. Artinya bentuknya kita bisa ganti menjadi positif akar 3 dikurang dengan akar 2, karena dia penyebutnya adalah negatif 1. Berikutnya kita punya bentuk umum, di mana kalau kita kalikan A ditambah B dikali dengan A dikurang B, itu sama dengan A kuadrat dikurang B kuadrat. Jadi semua penyederhanaan dari bentuk penyebutnya ini kita bisa gunakan bentuk umum yang ada di tulis sebelumnya. Berikutnya kita bisa tuliskan di sini 1/3 ditambah akar 4, itu kita sama-sama kalikan dengan akar 3 dikurang akar 4. Sehingga kita punya persamaan yang bentuknya adalah akar 3 dikurang akar 4 per 3 dikurang 4 gitu ya, atau negatif 1 lagi. Sehingga bentuk yang di atas kita bisa tuliskan itu sama dengan min akar 3 ditambah akar 4. Nah, di sini sebenarnya kita bisa lihat bahwa bentuk akar yang ditambah n plus 1 itu nantinya akan hilang gitu ya, sehingga kita hanya punya bentuk akar yang awal dan bentuk akar yang akhir gitu ya. Oke, kita move ke seperakar 4. Akar 4 ditambah akar 5, itu sama-sama kita kalikan dengan akar 4 dikurang akar 5. Maka kita punya persamaan itu sama dengan akar 4 dikurang akar 5
per 4 dikurang 5 gitu ya. Bentuknya sama dengan sebelumnya. Kita bisa tuliskan dengan min akar 4 ditambah akar 5. Itu adalah bentuk ketiga yang ada di soal di atas. Nah, dari sini kita bisa tuliskan bahwa bentuknya adalah min akar 2 ditambah akar 3 itu ditambah dengan min akar 3 gitu ya, ditambah dengan akar 4. Berikutnya bentuk yang lain itu sama dengan min akar 4 ditambah akar 5. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa bentuk akar 3 dikurang akar 3 itu hilang gitu ya. Begitu juga dengan akar 4 hilang. Dan selanjutnya sebenarnya juga nanti akar 5 juga akan hilang gitu ya. Sehingga nanti akan mengisahkan bentuk yang ada di akhir saja gitu ya. Dimana yang bentuk akhir kita bisa tuliskan dengan min akar 35 ditambah akar 36. Dan itu juga akan hilang nantinya karena di sampingnya ada plus akar 35 gitu ya. Maka kita punya bentuk yang sederhana itu adalah min akar 2 ditambah dengan akar 36. Di sini kita bisa tulis bahwa nilainya adalah akar 36 sama dengan 6 dan akar 2 atau 6 dikurang akar 2. Nah, di sini jawaban yang pas untuk memenuhi adalah jawaban yang E.